Teman-teman pernah nggak ngelihat ketika pasar saham IHSG lagi hijau-hijaunya, lagi naik-naiknya, kok bisa portofolio reksadana saham kita malahan merah? Nah, apabila teman-teman pernah kejadian atau sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tenang teman-teman, karena kita senasib dan video kali ini kita akan ngebahas kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman. Nah, sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah support saya dan telah menggunakan kode referral cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Nah, teman-teman, ini adalah portofolio bibit saya sudah muncul ya di sampingnya teman-teman ya. Oke, di sini portofolionya saya update dulu dari yang namanya dana pensiun. Kenapa? Karena kita lihat dulu yang hijau-hijaunya ya teman-teman ya. Di dana pensiun saya sudah plus 8% atau sekitaran 1,9 juta on the track teman-teman. Oke, untuk pasar uang ya kita nggak usah lihat lah ya harusnya ya, karena semua stabil naik ya teman-teman ya, tuh bener kan. Oke, kita back. Untuk obligasinya juga masih hijau merona plus 7%an. Saya sumringah banget kalau lihat yang hijau-hijau ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ya teman-teman ya, ini untuk reksadana saham saya sudah plus 10% untuk BNI IMIDX 30 dan untuk Sukor Investnya plus 6% ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengikuti jejak petualangan saya, iya cailah jejak petualang, ketika market sedang merah, ketika reksadana saham sedang merah, saya tetap bilang fokus untuk DCA. Nah, sekarang sudah mulai hijau ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang ada di video ini, atau kita nge-sharing soal hal yang terjadi. Nah, kebetulan di portofolio saya terjadi nih teman-teman, di portofolio anak. Untuk pasar uang, ini merupakan gift card yang teman-teman kasih ke saya. Makasih loh yang kemarin udah send ya. Ini hasilnya saya masih simpan di sini, kenang-kenangan manis ya teman-teman ya. Kemudian obligasi, ini adalah pembelian obligasi saya Ori 021, ada videonya, teman-teman boleh cek saja. Dan ketika video itu masih setengah-setengah, karena saya baru tahu kalau obligasi ini bisa langsung ditransaksikan lewat, kemarin mana Yong yang kasih tahu tuh lewat ATM atau apa ya, ada di kolom komentar. Jadi kita bisa langsung beli Ori 21. Nah, ini kebetulan waktu itu videonya saya terpaksa saya tutup dulu, saya ke ATM dulu untuk menyelesaikan transaksi ini. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya, saya komit kan. Oke, kita langsung masuk ke pokok masalahnya teman-teman, yaitu di Jarvis. Sekaligus menjawab pertanyaan, Yong, Jarvis lu masih aman nggak? Masih ada nggak? Nih, Jarvis gua masih ada ya. Saya sudah investasi 13 juta dan sekarang posisinya minus 1% teman-teman. Dimana kedua temennya yang reksadana saham itu plus 10 dan 6%an. Kok dia bisa minus 1%? Ya jelas lah Yung, itu kan reksadana campuran, beda. Nah kagak, ini kan top holdingsnya, kita lihat barangnya. Top holdings di si Jarvis ini sendiri itu kebanyakan saham, walaupun dia campuran teman-teman. Tuh lihat tuh ada link, ASA, Friend, Excel, ADMR, Adaro, MDKA dan Arto. Nah, sekarang kita akan ngebahas kenapa ketika market yang kondisi saat ini sepertinya hijau ya, kita akan lebih detail lagi. Kenapa di reksadana Jarvis saya ini merah? Nah, jadi kita masuk lebih dalam lagi ya teman-teman. Ini saya tampilin grafik IHSG kita dengan webnya itu TradingView. Bolehlah saya masukin di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik ya teman-teman ya. Nah, di sini loh kita lihat ini kan, oh ini ada bekas, ini nih ada bekas sisa-sisa saya analisa kemarin. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat indeks harga saham gabungan kita. Di sini ada posisi kenaikan ya teman-teman ya. Ini naiknya berkisar berapa persen sih di sini? Ini harusnya kita pesta besar-besaran teman-teman untuk reksadana sahamnya ya teman-teman ya. Selamat yang ada pegang reksadana saham. Oh sorry, saya hapus dulu, saya salah pakai ininya. Ya ini ya, dia ada mengalami kenaikan sekitar 11%. Gila banget ya untuk indeks kita ya. Kemudian dia mengalami yang namanya sideways. Sideways itu nggak tahu teman-teman dia mau naik apa turun. Ya udah di WhatsApp centang satu doang, nggak dibales-bales, dikira koran kali. Nah itu seperti kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia bergerak di area range tertentu teman-teman seperti ini. Saya gambarin ya teman-teman ya. Oke. Dan dia break teman-teman, break di yang namanya area sideways-nya nih. Jadi cenderung dia naik ya teman-teman ya, dan ada retest untuk area
trend sideways-nya di sini ya, dia retest teman-teman. Kemudian naik lagi di posisi sini di angka sekitaran berapa nih teman-teman? 6.900 lah ya teman-teman ya, 6.900, dan pada saat video ini dibikin IHSG kembali turun. Seharusnya dengan posisi yang cantik seperti ini dia harus melanjutkan kenaikannya teman-teman. Kalau boleh diprediksi ya teman-teman ya, atau dianalisa ya teman-teman ya. Kita lihat bersama, jadi kalau boleh dianalisa berapa sih kenaikannya yang kira-kira memungkinkan ya teman-teman ya. Jadi saya lihat sedikit penerawangan ya, semoga ini bisa membantu sedikit ya. Kayaknya posisinya sekarang untuk max-nya tertinggi kita lihat di angka 7.000 ya teman-teman ya. Saya nggak akan ngebahas untuk teknikalnya lebih dalam, karena kalau makin dalam kita akan terperosok ke jurang bersama-sama. Enggak teman-teman, karena itu bukan fokus kita ya teman-teman ya. Jadi fokus kita lihat di sini teman-teman, ketika market IHSG kita naik dengan kisaran 6%-an, kenapa si Jarvis ini malahan turun teman-teman? Padahal indeks kita ini bagus loh, belakangan ini naik terus dibanding pasar-pasar lainnya ya teman-teman ya. Boleh dicek pasar Amerika juga masih kurang bagus ya, isu-isunya teman-teman bisa baca, sedangkan pasar kita sangat cantik. Nah, ini saya akan sedikit memberitahu tips rahasia jurus pamungkasnya teman-teman. Kenapa? Kita mari membedah, istilahnya keren sekali ya teman-teman ya. Saya buka dulu ya, ini adalah top holdingsnya si Jarvis ya teman-teman ya. Pertama, dia itu mempunyai saham yang namanya Link ya. Kita coba klik yang nama sahamnya Link ya. Link itu kalau di Mobile Legend yang bisa lompat-lompat itu loh teman-teman, tapi di reksadana atau di pasar saham bukan ya teman-teman ya. Jangan bilang hero Mobile Legend. Oke, kita ngomong apa sih dari tadi? Nah, kalau untuk saham Link sendiri dia memang mengalami kenaikan dan sekarang posisinya agak sideways ya teman-teman ya. Di sini kita lihat. Nah, jadi kita nggak ada masalah nih di saham Link nih ya. Kalau belakangan ini malahan saham Link ini naik. Oke, kita next ke saham yang namanya ASA. Ya, teman-teman ya, setuju ya di sini ya. Kurang lebih di sini dia masih naik ya, kisaran 18%-an. Jadi kalau untuk holdings yang satu ini dia nggak masalah ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi yang ke namanya ASA. Teman-teman, ini saya hanya ngecek bentar aja, teman-teman. Jadi teman-teman ada gambaran loh, kok kenapa bisa minus ketika saham atau pasar saham itu plus ya, teman-teman. Nah, di sini ketangkep nih yang namanya ASA nih. Teman-teman ada lihat nggak dia ini? Ibarat kata kayak main prosotan loh gitu teman-teman. Benar ya, ini estimasi waktunya nggak, kita kurang lebih aja ya teman-teman ya. Ini mengalami penurunan itu mencapai kurang lebih sampai 31%. Ini termasuk salah satu top holdingsnya si Jarvis ya teman-teman ya. Teman-teman bantu catat, yang satu benar naik, ceiling itu dari mana benar, saya nyontek bentar ya teman-teman, saya nggak hafal semua top holdingsnya. Kemudian si ASA ini dia turun 31% teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya kecepatan angkat tangan ya, tapi saya emang tahu kalau teman-teman angkat tangan. Oke, jadi santai aja, kalau ada yang ingin bertanya langsung saja drop komen di bawah ya teman-teman. Berarti kita sudah menemukan satu saham yang memang sesuai dengan IHSG yaitu naik, dan satu saham yang mengalami penurunan seperti si ASA ini ya teman-teman ya. Kemudian ada saham Friend ya teman-teman ya. Saham Friend. Oh, Friend kok begini ya dia ya. Ada apa? Oh, maaf teman-teman, saya salah ketik. Ya, jangan kaget, jangan takut, jangan cemas karena ini banyak, kita harus ketik yang IDX. Oke, nah kalau untuk saham Friend sendiri teman-teman lihat ya, sedikit mengalami penurunan walaupun tidak separah si ASA, tapi ini kita kategorikan dia mengalami penurunan. Oke, jadi sekarang 2 berbanding 1 teman-teman, saham yang dia miliki turun ya teman-teman ya. Lanjut lagi, setelah si Friend ada si Excel. Wah, main telekomunikasi semua nih dia. XL Axiata. Nah, si XL ini lagi-lagi mengalami penurunan ya teman-teman ya. Tuh, lihat kan penurunannya dari sini. Terprosok dia ke bawah atau mengalami penurunan berkisar, kita lihat tuh 15%. 3 berbanding 1. Lanjut lagi ADMR ya teman-teman ya. ADMR ini ADMR. Oh, ADMR kalau kita lihat candlenya seperti ini teman-teman, jangan kaget kenapa kayaknya candle ini merupakan saham baru IPO per tanggal 3 Januari 2022 ya teman-teman ya. Posisinya bagus, berarti 3 banding 2, dia mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada saham Adaro untuk berikutnya, sudah 3 lawan 2 ya teman-teman ya. Bantu saya catat kalau saya salah ngomong. Hyong salah, Hyong bukan 3 banding 2.
Nah, seperti itu ya. Kalau untuk Adaro sendiri kita lihat dia masih posisinya sideways dengan kecenderungan menurun. Nah, kalau saya lihat potensinya ini ya teman-teman ya, potensinya harusnya sih dia naik ya teman-teman ya. Ini yang namanya teknikal, ini biasa ada yang disebut dengan bullish flag ya teman-teman ya. Wah, ini sedikit nih bullish flag. Harusnya wajarnya nanti dia turun ya, turun ke sini mungkin, kemudian dia akan break ke sini ya teman-teman ya. Ya namanya analisa teknikal, kita memprediksi. Nah, ini ya teman-teman ya, kurang lebih ya nanti seperti ini. Ya kalau benar saya syukur-syukur ya. Lanjut lagi, ini kita nggak bisa kategorikan dia jadi 3, 2, 1. Dia ini posisinya sideways. Kita nggak bisa bilang dia turun ataupun naik karena secara kita lihat dia nggak terlalu naik pun nggak tahu terlalu turun. Kemudian kita lanjut di MDKA. Wah, emas nih MDKA. Nah, posisi MDKA kita bisa bilang lebih cenderung turun ya teman-teman ya, dari sini ke sini ya, walaupun dia sudah mengalami pembalikan naik ya. Jadi kita bisa anggapannya apa nih teman-teman, anggapannya dia sedikit ya sideways lah kita ngomong. Jadi 3 berbanding 2, 3 yang turun, 2 yang naik, 2 yang sideways atau tetap. Kemudian ada saham Arto dan sisanya adalah time deposit. Inilah semua top holdingsnya si Jarvis saham. Nah, kalau untuk saham Arto kita bisa mengategorikan dia turun ya teman-teman ya. Sekarang memang ada pembalasan naik. Kalau sedikit bocoran di sini teman-teman ada areanya ya, ini area resistennya ya, dia lagi nguji resisten ya di sini ya teman-teman ya. Sedikit kita ngomong-ngomong soal teknikal boleh ya teman-teman ya, sama-sama belajar ya teman-teman. Akan konsolidasi di sini, harapannya dia akan pecah. Kalau dia nggak pecah di sini, dia malahan akan turun, melanjutkan penurunannya ya teman-teman ya. Semoga saja tidak terjadi, karena kalau naik ya Jarvis juga akan otomatis ikutan naik. Jadi otomatis sekarang kita mempunyai perbandingan 4-2-2 ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman, setelah kita menganalisa teman-teman yang namanya tadi itu untuk grafik pasar saham yang cenderung mengalami kenaikan, sudah break atau yang biasa kita sebut dengan sudah mau mencapai ATH all time high terbarunya di angka 7.000, semoga segera tercapai. Namun beberapa saham tidak menunjukkan performa sesuai dengan IHSG atau pasar saham. Inilah yang mengakibatkan kadang-kadang IHSG itu naik, reksadana saham kita turun ataupun tidak naik. Seperti itu teman-teman. Yung, tapi kan itu benar, itu ada beberapa komposisi reksadana sahamnya ya, ada beberapa komposisi sahamnya. Nggak semua saham yang dimiliki naik dan nggak semua saham yang dimiliki juga turun ya teman-teman. Untuk porsi persentase kepemilikan besarnya berapa kan kita nggak tahu. Ya apes-apes dia gedenya di saham yang turun. Jadi potensi atau performa Jarvis ini sedang turun. Seperti itu teman-teman. Jadi ada gambaran nggak? Oh, jadi begini asal muasal ceritanya si maling kundang. Makanya jangan durhaka. Bukan. Jadi inilah asal muasal kenapa terkadang pasar saham bisa hijau, bisa naik, tapi kok reksadana kita turun, terutama reksadana saham. Dan kebalikannya juga ya teman-teman ya, bisa juga ketika pasar saham turun reksadana kita stabil malahan cenderung naik. Wah, berarti itu manajer investasinya top banget. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya harap video ini dapat menjawab unek-unek penasaran kita kok bisa demikian. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah, oh Yung, saya sudah mulai mengerti tentang reksadana dan saya ingin mulai investasi di aplikasi Bibit. Tenang, linknya ada di deskripsi. Bagi yang sudah download, bisa gunakan kode referral di sini ya, Rcashback, sehingga kita masing-masing dapat 25.000. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, apapun itu juga drop saja komen di bawah. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajang Pion. Dadah.